unsur-unsur liturgi dalam Gereja Masehi Injili di Minahasa. Nah, dalam Gemim sendiri terdapat 5 bentuk tata ibadah atau liturgi yang dipakai untuk hari Minggu, dan juga ada tata ibadah khusus untuk perayaan gereja. Namun secara umum unsur-unsurnya seperti berikut. Yang pertama, saya akan membahas tentang persiapan. Nah, persiapan ini biasanya dilakukan oleh majelis jemaat atau pelayan khusus yang bertugas pada hari Minggu itu tersebut. Nah, tugasnya untuk mengatur ibadah tersebut dan menyiapkan apa yang akan dibutuhkan saat ibadah. Contohnya lilin, tempat persembahan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yakni panggilan beribadah. Nah, panggilan beribadah sendiri adalah ajakan kepada umat Allah atau jemaat untuk beribadah dan fokus terhadap ibadah tersebut. Nah, biasanya untuk panggilan beribadah ini biasanya mengutip dalam ayat dalam Alkitab. Contohnya pada Mazmur 100. Itu yang sering saya jumpai di gereja-gereja. Nah, yang selanjutnya yakni tabisan. Tabisan contohnya pendeta atau pemimpin ibadah berkata, "Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya." Dan jemaat menjawab amin. Biasanya seperti itu. Lanjut, salam. Nah, salam, istilah dari kata ini adalah salutasi. Diambil dari ibadah Yahudi. Nah, contohnya seperti ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat juga membalas amin. Nah, yang selanjutnya yakni nas pembimbing. Nas pembimbing biasanya disesuaikan dengan tema pembacaan Alkitab pada minggu tersebut. Jadi, nas pembimbing diambil dalam ayat Alkitab tentunya. Selanjutnya yakni pengakuan dosa. Nah, menurut Van Serliau, begitu kita datang ke hadirat Tuhan, kita tidak boleh menunda-nunda untuk mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan bahwa dosa-dosa kita menyedihkan hati kita. Nah, itulah sebabnya pengakuan dosa merupakan hal yang juga penting untuk dilakukan dalam beribadah. Nah, biasanya dibuka dengan kata-kata, "Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dosa kita kepadanya," dan mengajak jemaat untuk berdoa bersama, atau juga bisa digantikan dengan nyanyian dengan setengah suara. Nah, yang selanjutnya pemberitaan anugerah Allah. Biasanya ada setelah pengakuan dosa. Rumusnya, sebagai hamba Kristus, saya atau kami memberitakan pengampunan dosa terhadap setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosa di hadapan Allah. Kemudian disambung dengan nas yang dipilih. Contohnya Efesus 2 ayat 2-7. Kemudian jemaat menjawab dengan pujian, misalnya Mazmur. Nah, selanjutnya pengakuan iman. Biasanya menggunakan pengakuan iman rasuli, pengakuan Konstantinopel, dan kalau di Gemim ada pengakuan iman Gemim. Selanjutnya hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan sendiri tentunya mengutip dalam Alkitab. Nah, selanjutnya doa pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Setelah berdoa untuk pembacaan Alkitab,
Kadim akan menyatakan bagian mana yang akan menjadi pembacaan pada minggu berjalan ini. Biasanya pembacaan Alkitab sudah diatur dari beberapa bulan yang lalu. Jadi ini telah dipilih dari beberapa bulan yang lalu dari sinode untuk diberitakan kepada jemaat. Selanjutnya khotbah. Nah, kita tahu bersama bahwa khotbah ini adalah bagian atau unsur yang paling penting dalam liturgi atau juga dalam ibadah. Nah, khotbah yang baik bertujuan mengisi pikiran, menyentuh perasaan, dan mengubah hidup jemaat. Jadi di sini kita mengajak jemaat untuk hidup lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini khotbah tentunya disesuaikan dengan pembacaan firman sebelumnya. Nah, selanjutnya yakni persembahan. Nah, persembahan adalah ungkapan syukur dari jemaat kepada Allah karena telah diberikan berkat setiap harinya, dan ungkapan syukur ini berbentuk uang. Nah, selanjutnya doa umum. Doa umum atau doa syafaat biasanya diisi atau mendoakan tentang pembacaan Alkitab saat ini, khotbah, persembahan, syukur atas ulta untuk negara dan lain-lain. Kadang juga tergantung kondisi yang terjadi atau permintaan dari jemaat sendiri. Nah, selanjutnya nyanyian penutup. Biasanya sebelum berkat selalu ada nyanyian penutup untuk menutup ibadah. Selanjutnya berkat. Nah, berkat adalah memasukkan sesuatu dengan kekudusan, kehendak ilahi, atau harapan seseorang. Nah, berkat merupakan bagian dari liturgi pengutusan. Nah, dalam berkat ini adalah bagian paling terakhir dalam unsur-unsur liturgi yang kita bahas sekarang